hari Ramadan kelompok yang berjalan di bulan Ramadan. Jadi kami ini berjalan nih, dari masjid ke masjid. Ini malam kelima dan singgahlah kami di Masjid Muttaqin. Alhamdulillah kalau Masjid Muttaqin di jamaahnya memang pakar memuliakan tamu luar biasa. Jadi apa yang dimuliakan tadi malam ini juga mulianya luar biasa. Cuman ada plus minus. Kalau tadi malam ketua PKM pakai bangku, tapi tak bawa kota. Tapi malam ini tak ada bangku, tapi bawa kota. Itulah inti. Ya. Mudah-mudahan jemaah-jemaah di Masjid Muttaqin, ya Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan pada hidupnya, diluaskan Allah rezekinya. Kalau dapat disampaikan Allah lah pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon aku dari malam sudah masuk juga, malam ini aku dulu. Jadi kalau ibarat episode keempat, episode kedua, dan namanya episode terakhir tak pernah mau lama. Episode terakhir ini kan kesimpulan nih. Ibarat kalau menulis makalah, 6 panjang di mukadimah sama isi. Kalau dah bab penutup, kesimpulan syarat. Jadi apalah kesimpulan dari Ramadan yang hendak kita laksanakan hingga sampai 10 hari mendatang? Bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa dan memiliki fadilah yang luar biasa, keutamaan yang Allah berikan. Itu bisa kita tandai lewat dari makna huruf Ramadan. Ramadan ini ada 5 huruf, diawali huruf Ra. Apa artinya itu? Ridwani, bahwa pada bulan Ramadan Allah melimpahkan segala keridhaannya untuk kita, sehingga Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa Ramadan ini adalah bulan umat. Memang dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad untuk meraih apa? Keridhaan Allah. Apa tanda-tanda kalau Allah meridhoi kita? Yang pertama, diberikan kepada kita keluasan rezeki. Di bulan Ramadan dia memang bertambah maju, bertambah maju. Bahwa pintu rezeki Allah rupanya tak sadar. Andaikan kau anggap tertutup satu pintu rezeki, maka Allah akan buka pintu-pintu rezeki yang lain. Makanya hidup ini jangan pernah menganggap memiliki beban yang luar biasa. Karena kalaupun diberikan Allah kita beban, karena Allah tahu bahwa kita mampu untuk memikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk dan tak makan dan tak minum ni jangan pada dianggap beban. Dibebankan Allah pun kepada kita, karena sanggupnya kita tak makan, sanggupnya kita tak minum. Lagian hidup kita ni lama-lama tak makan kita tidak makan. Ya, Ibu? Cuma kamu ada lamuan makan atau lamuan tak makan? Kita hidup di lamuan tak makan dari makan. Kalau sempat lamuan makan, itu ujung-ujungnya kebanyakan. Sesudah kebanyakan datanglah penyakit. Memang rupanya cara pola hidup sehat nih, itu makanya salah satu ridha Allah pun diberikan Allah kesehatan kita di bulan Ramadan. Rupanya dengan puasa salah satu terapi untuk menuju sehat. Makanya Rasulullah itu sehat. Kenapa? Karena makannya sikit-sikit. Kenapa umatnya banyak penyakitan? Karena sikit-sikit makan. Itu aja beda. Kalau Rasulullah makannya sikit-sikit, kalau kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Itu saja. Kalau tak Ramadan mau gak kurang kali sampai malam makan. Pagi sarapan, jam 11 makan lagi. Jam 1 makan namotan, ya. Jam 4 kau tengok goreng-goreng, nak makan goreng lagi. Terus maghrib makan malam. Jam 11 ke jam 12 mentok. Makanya kadang berdatangan penyakit. Datanglah Ramadan membatasi itu dan Allah luaskan rezeki. Salah satunya berkurang pengeluaran ibu di bulan Ramadan. Iya kan? Bulan Ramadan berkurang tidak pengeluaran kita.
3. Kalau puasa 2. Berarti berkurang pengeluaran. Tidak. Gimana kalau mati-mati gede? Cuman kalau banyak pula keinginan bertambah. Tapi walaupun bertambah, alhamdulillah di bulan Ramadan tidak banyak minum makanan banyak. Di situlah kolak, di situlah bubuk sayur, buah pakau, bubuk manis, bubuk pedas. Harikan besok pagi bubuk asam. Masih kenapa? Berlebih-lebihan. Maka diingatkan juga kita kuluas robualan musibu. Makan kamu, minum kamu, jangan berlebih-lebihan. Kenapa Allah tak suka dengan yang berlebih-lebihan itu? Di maka Allah berikan kita ridha, diluaskan rezeki, diberikan kesehatan, kemudian dimantapkan nawaitu kita, dimantapkan kosat kita. Makanya pula seluruh amal ini memang berawal dari dia. Ya. Salah satu ridha Allah itu ketika kita tetap istiqamah dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau dalam kaidah usul fikih al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung kepada tujuan. Makanya kita tak boleh mememper niat kita. Tetap semua yang kita laksanakan niatnya adalah lillahi ta'ala. Nah, jadi makanya raih keridhaan Allah itu. Nah, kemudian ketika di akhirat, apa ridha Allah bagi orang-orang yang berpuasa di Ramadan ini? Dipertemukan dengan Allah. Nah, di dunia digembirakan, di akhirat digembirakan dengan pertemuan. Makanya hanya orang-orang yang lapang sebenarnya yang akan bahagia. Orang-orang yang susah yang akan menemukan kebahagiaan. Ya? Nah, orang yang susah. Kapan lagi itu seorang hati awak menengok makanan ketika kita lapar? Kalau udah goyang macam mana untuk patennya makanan itu? Nah, tapi kalau udah lapar di situ pula dah tahu kita bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan. Nah, maka pula kita disuruh bersedekah kepada orang yang susah supaya dia pandai bersyukur. Kalau orang kaya bersedekah, ada mau kasih. Kamu punya itu mengkasih apa awak? Apa bahasanya kau rayu ini? Parcel. Cuma kadang-kadang kita, mengapalah parcel ini diberikan tidak berkesan? Kadang tak tepat pada sasaran. Kau orang kaya dikasih parcel, yang tahu memang dia memulai. Sehingga kalau Pak, ini parcelnya dari siapa? Dari sekolah. Oh ya, antar ke belakang. Tapi kok dikasihkan itu orang susah parcel. Puas mereka ke dalam surga lewat pintu raya. Ada di surga itu namanya pintu raya. Tokat, jangan pada gaduh kamu antrian di pintu, karena pintunya tokat. Bahkan ketika ditanya bagaimana tokatnya, andaikan dunia ini diletakkan di atas pintu raya itu, kata Rasulullah, tidak ubahnya bagaikan burung yang bertengger di atas gunung. Bayang kalau tokat pintunya. Jadi jangan pada gaduh antrian. Kalau bosan tak pala berdesak-desakan, bisa jaga jarak. Tak pala berdesak-desakan, kan kita takut berdesak-desakan. Jadi nanti jaga jarak. Jangan pala dokat-dokat botak. Kenapa? Pintunya tokat. Jadi makanya manfaatkanlah sisa-sisa Ramadan ini yang tinggal 10 malam lagi lah. 10 malam lagi lah kita berterawih. Kalau kurang 10 lagi, kalau ada 9, tunggu saja lah. Kalau masalah film keputusan Idul Fitri ini, itu serahkan sama orang ilmu, karena kita tak paham. Jadi kasih pun tak hopong tu ke kita. Kita tengok uak dulu tak hopong, dan nampak uak hilang, sedang tahu awak nama hilang, nama halal. Kan itu tak tahu. Bersorah lagi itu sama orang yang ahli, bersorah lagi itu sama orang yang paham. Dan jangan ditengok pun, ada nampak awak putih, nampak saja ni awak. Rupanya macam dah terlalu kata semua kita putih saya nampak. Serahkan kepada yang ahli, ya. Jadi supaya tunggu saja. Kalau memang ditetapkan sudah sawal, jatuh hari Rabu, baca. Kamis pun jatuh nanti satu sawal, baca juga. Dan jelas bagaimana kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ikhtiar kita tingkatkanlah amal ibadah kita, ya. Baguskan dia amal ibadah.
Janganlah amal ibadah kita di jalan ditompa. Kalau biasanya sholat 4 rakaat tak khusyuk, penobat dilatih jadi 3 rakaat khusyuk. Tak bisa 3, penobat 2 rakaat khusyuk. Tak bisa 2, 1. Tak bisa juga 1, penobat takbiratul ihram tu khusyuk. Itu cerita apa itu? Meningkatkan apa namanya mutu ibadah kita. Jangan sampai ibadah kita nampak itu saja. Makanya cerita puasa ini pun macam mana kita bisa sampai kepada tingkatan som. Karena siang dan som ini artinya sama-sama puasa, tapi dari segi makna ini berbeda. Jadi kalau siang ini hanya sebatas sarki, menahan lapar, menahan haus. Budak-budak pun pandai, ya kan? Tak ada bedanya puasa anak umur 7 tahun sama kita. Kenapa? Karena cerita lapar dan haus. Budak-budak pun pandai apa yang tahan lapar dan haus. Jadi macam mana supaya kita bisa mempuasakan, menjaga diri dari hal yang membatalkan pahala puasa itu. Nah, kemudian yang kedua hurufnya mim, maghfirah. Allah bukakan ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang datang meminta ampun kepadanya. Itu salah satu keutamaan di bulan suci Ramadan. Bahkan dikatakan maqama ramadhana dimana wahtisabahu firalahu mata qaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah mengampunkan dosanya pada tahun-tahun yang lalu. Bayangkan, mengamal kita sebulan, setahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan berputus asa dengan rahmat Allah dan jangan berputus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas lagi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memanfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak istighfar seperti apa yang kita sampaikan pada tadi malam, bahwa kekuatan istighfar itu sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, huruf dhamanun lil jannah, jaminan Allah ke dalam surga. Bahwa kita nang beramal beribadah ini, salah satu yang paling kita impikan adalah masuk ke dalam surganya Allah. Dan di bulan Ramadan Allah berikan jaminan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Hendaknya ibu ke surga, Bapak hojinya, aku pun hoji dulu lah. Maksudnya kalau misalnya pulang, cuma aku tidak ada menakut-nakuti. Ya kan, kalau kamu anggap aku menakut-nakuti. Teringat juga yang kita kisah Nabi Adam, ya kan? Nabi Adam itu kan tinggal di surga, ya. Kemudian diberikan pendamping Siti Hawa di dalam surga. Allah katakan, wahai Adam, bersenanglah engkau dalam surga, berbahagialah engkau dalam surgaku, tapi jangan kau hampiri yang namanya pohon khuldi. Tapi memang begitu gaknya manusia. Nama dilarang, itu dikehojokan. Nama disuruh, itu pula dari ditinggal. Akhirnya Adam pun menghampiri pohon khuldi. Lalu Allah murka. Berapa kira-kira Bapak Ibu kesalahan Nabi Adam? Jangan dimakan dosa ya. Harap kita tak boleh mengatakan Nabi itu berdosa. Kesalahan, kehilangan. Berapa kali yang Adam melakukan kehilangan? Sekali. Apa risiko dapatnya? Dikeluarkan dari surga. Kita dan datang malam ni ada yang salah kita cuma satu. Oh, latu. Buat dan tak ada yang alam dosa. Kalau ada bisa pakar teknologi menciptakan alam dosa, kamano diletakkan babui. Panga bisa nyoka rambut pun pula babui. Kau ingin bayangkan kenapa ada dosa rambut kan? Kau ingin bayangkan ini? Tapi bisa juga berdosa. Masuk rambut suka makanan tu. Rambut Allah, ini tak sakut di batang leher. Bayangkan, kamano diletakkan. Kalau kami di mata udahlah. Kalau kalisan udahlah, tak bolu-bolu lagi loh. Lisan ini yang paling jago pada berdosa. Makanya salah satu anggota tubuh yang punya pengawal lisan. Sampai 2 pengawalnya. Mana lagi anggota tubuh yang pakai pengawal? Cuma lisan. Kalau lisan ini tak pala tajam, tapi gawat dari podang.
Magwano pepatah disampaikan di MJ dulu. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati kemana obat akan dicari. Bahwa salah satu hikmah hukumnya napa seorang puasa bau supaya jangan banyak berkumpul. Kalau berkumpul juga ingatkan kawan, ingatkan juga kawan kau tak. Soalnya bercerita kau itu tak tahu tak aku kawan kau. Tak tahu dia bercerita kan. Maka lisan ini ditahan. Kalau andaikan kira-kira lisan disombat diciptakan Allah sebelah dua. Kalau kita sadosa. Untungnya ada dua pengawal, gigi sama mulut. Cuman tak bisa gigi saya mengawal. Kalau gigi saja mengawal, lidah masih bisa bercakap. Nakal. Tapi kalau sudah mulut terkatup, cakaplah. Tak bisa lagi. Makanya lisan sampai dua pengawal. Itu sih dengan anak menyampaikan. Ini hadapan ketua Sulawesi kita. Orang gawat ini selama. Buat nang didukung juga orang kuawa lah. Maklum juga seperti kau sih. Jadi pada prinsipnya dijaga. Semua sumber dosa. Kemudian udahlah banyak dosa, cuman kepingin masuk. Jalan dari SD kini kan. Makanya kita juga teringat kepada doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dua yang bisa menghantarkan kita ke surga, ampunan dan kasih sayang Allah. Maka di dalam salat ada 28 permohonan dan 2 di antaranya ampunan dan rahmat. Dan saat dulu antaranya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Cuman kalau sholat tarawih awak jangan pada bagian bola membaca doa itu. Kamu tak sempat apa? Rabbi firli warhamni wajburni. Jangan pada agak diingatkan juga Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Cuman kita pun harus jadi tumaninah. Kenapa? Di situ doa. Itu harapan kita kepada Allah. Jangan ikut Ustaz sampai ya Allah tak dapat ini kamu akan terus dapat Allah tak dapat dulu. Jadi makanya kita berharap ampunan dan kasih sayang Allah. Maka salah satu tugas kita berkasih sayang. Jangan putus rahmat Allah dengan sifat kebencian. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh siapa yang membenci putus di rahmat Allah. Makanya Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai membawa penali kasih. Bukan hadiah namanya, tapi penali. Mudah-mudahan tali ini panjang dan kuat. Makanya kita berharap jangan tali ini pendek, tali plastik pula. Tapi tali nang kokoh panjang pula sehingga kita tetap senantiasa bisa bergandengan walau lewat tali. Makanya namanya penali kasih, tali yang bisa mendatangkan kasih sayang, karena itu akan membawa rahmat bagi kita. Maka jangan buat tabiat di kita di dok nang kunci bagi orang. Tanah aku mulai kunci, dulu-dulunya di muka rumah awak. Bisa coba dos. Lewat ada kawan, dia pun lewat dari jalan umum ya, bukan jalan kita dah. Cuma ada 10 kali berulang-ulang. Benang kunci lagu ni tu, di sini lewat. Padahal lewat di jalan umum jadi, bukan pandangan pidana awak. Dan lewat ni pun berdosa juga. Aku kunci mereka. Jadi saya lewat dosa dan duduk. Kalau bisa orang duduk di muka rumah pun bisa menjadi sumber dosa. Jadi yang tak jadi kita. Makanya di bulan puasa ini banyakkan zikir kepada Allah. Ya, banyakkan zikir, kemudian bisa kita memaafkan orang, hilangkan dulu tabiat kebencian ya. Nah, jangan pula benci awak menengok orang, tapi tumbuhkanlah kasih sayang. Makanya menengok orang jangan ditengok dan tak elok mana. Asal ditengok dan tak elok dia datang dari dia. Maka tengok saja dan elok. Ya, tengok saya dan elok. Alhamdulillah kalau macam kami datang ni kok kami tengok dan elok kamu saja. Memang dan elok je pula. Minuman saja pula 3. 6 putih 2 macam, 1 tinggi 1 pendek. Jadi 6 putih ini pengawal narkoba. Mau menunjukkan apa? Semanis apapun narkoba, tetaplah nanti itu lebih baik. Ini falsafah film ada dari Pak itu. Semanis apapun narkoba itu, nanti itu tentu lebih
lebih baik. Kalaupun kau nak meminum yang korup, tapi kalau kau nak bawa pulang tetap menjoki. Kau dengan mudah dikantongi. Ini menjoki betul sahabat. Bisa dikantongi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, amanu minanar. Yang diberikan Allah huruf alif itu artinya amanu minanar, diberikan Allah keamanan dari neraka. Dan kita memang disuruh ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surah Tahrim disebutkan, peliharalah dirimu dan keluargamu dari azab neraka. Makanya salah satu jangan buat puasa kita di puasa yang membawa kita nanti masuk ke dalam neraka dengan jalan melaksanakan sifat tasabuh, mengikuti satu rekor dengan jalan apa? Memeriahkan Ramadan dengan petasan, menghidupkan mawajun, memasang-masang lilin. Kadang-kadang pada malam 27 lilin ditek dari di muka rumah. Kawal-kawal pula itu. Pas kayak begini. Jangan padam lilin. Ada yang melakukan seperti itu. Itu tasabuh, haram hukumnya. Kadang-kadang di situ orang tarawih sibuk bola kalau dia menunjukkan bintang bayar. Kalau bangsa bilal palatah kan bang masote. Waalaikumsalam ma'bud. Jadi jangan. Kadang-kadang anak-anak ya Ustaz, anak-anak jangan dikasih. Biar dia menangis. Sabar berapa lama lah tahan dia menangis. Tahun ini dia menangis, tahun akan datang tak akan lagi menangis. Ini kadang-kadang nak pula makanan tua-tua. Iya, awak pula malam 27 itu beberapa tahun yang lalu telah dilakukan juga penelitian. Mudah-mudahan penelitian ini bahkan diceritakan sampai 1,4 miliar duit yang habis di Tanjung Balai kalau sudah malam 27. Habis. Jadi makanya kalaupun ada cerita dulu malam pasang suluh, pasanglah diri dengan ibadah, suluh hati dengan Al-Quran. Itu yang buat. Mengapa orang tua dulu menghidupkan lampu? Kalau lembak lampu belum masuk. Orang nak beramal ke masjid pulang-pulang jam 3. Hendak mencari Lailatul Qadar. Banyak itu. Jadi kita beramal saja. Dan paling tiap lagi kalau nak mencari Lailatul Qadar, ada begitu senang bakar asal malam ganjil disuruh Ustaz Asman iktikaf dia bakar saja. Wal langit bertahayur dia naik kelas. Tengok apa? Lailatul Qadar. Orang ganjil. Wah subuh mengantuklah. Oh gila katakan baru dulu batakan itu lah boleh lagi udah orang di kamarnya di rumahnya ada kamar. Oh gila katakan suci. Umpamanya mana betul kan suruh pasang. Tahu lah batangkahan balanya, tak galinci, tak pegangnya, tak ingat dia kan. Tak boleh berkata ayah pembuku. So ini bakal berkata apa ini? Pokoknya dia ambil lagi. Bisa lembak kalau buka. Ini ayah boleh berkata apa? Itu lagi masalah. Pulang ke rumah paksa pilih. Alikan bangun apa paksa? Itu aku heran. Betul kabarnya kalau bulan Ramadan hantu ditambah. Ini hantu kepikir datang subuh-subuh tu. Kalau lagi hantu masih lewat lumpuh. Apa yang ini? Ini tentunya tidak dipahami bahwa saya kita diselamatkan, berjaga diri supaya selamat dari neraka. Yang terakhir, habis itu adalah nurullah. Itulah yang termasuk Lailatul Qadar. Diberikan Allah 12 bulan dalam 1 tahun, ada 1 bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian dari 1 bulan yang dimuliakan Allah ada 1 hari. Jadi setahun hanya ada 1 malam. Ya bukan semalam. Hanya ada 1 malam, malam kemuliaan. Itulah yang dinamakan Lailatul Qadar. Tadi ayat yang sudah dibacakan Imam kita. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Siapa yang beramal saat malam Qadar itu, siapa yang beribadah pada saat Lailatul Qadar itu, samalah ibadahnya seperti 1000 bulan atau 83 tahun. Itu kalau sekali, kalau sampai 3 Ramadan dapatnya 83 kali 3. Dan berapa tahun amal ibadahnya itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau begitu sepanjang Ramadan ini raihlah cahaya Allah, tapi janganlah kita berpatok hanya malam-malam ganjil saya beribadah, karena tak ada yang pasti. Walau dikabarkan para ulama malam-malam ganjil itu adalah pengalaman mereka, tapi bisa jadi malam satu Ramadan itu dan diturunkan Allah dan turunkan Allah. Pada prinsipnya berharap dan itu belum hendaknya kalau bisa mulai malam inilah dapat awal dari Qadar itu dengan jalan aku banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, mudah-mudahan insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan itu semua. Jadi barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang kami bawa ibu, yang kami bawa dari bajalan ya, satu secara zahir, satu secara hakikinya. Jadi hakikinya lewat ceramah lah, walaupun yang kira-kira bisa dirasakan manfaatnya, alhamdulillah. Dan ini pun juga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau tadi kata Ustaz Aswad tamu-tamu kami ini dia usahakan dan datang dari bawah, tapi kita bukan anak balas-balasan pula, ya kan? Ini jadi amal Bapak Ibu, ini pun juga menjadi amal kami saling memberikan hadiah untuk berani bahwa kita ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup pada sini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wan ni'mah was sihhata was salamata alaina wa ahlina ya Allah, khususan li sahibi ahli hadhihi jamaah bi barakati syahri Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.